Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Ada yang masih nggak pakai masker? Kalau nggak ada, di bawah ada masker. Mari para WA singer pelayan Tuhan, kita siapkan nanti kita untuk ibadah. Puji nama Tuhan, kita diizinkan ibadah. Kalau kemarin, bulan kemarin gagal kita ibadah. Jadi puji nama Tuhan. Mari WA singer, silakan. Kita punya hanya 1 jam lebih sedikit. Ya. Seluruhnya karena perkenanan Tuhan ada di dalam kami. Bahkan gerejamu ini pun sudah memulai beribadah kembali. Mari kita menjamah setiap hati yang rindu saat ini. Lewat pujian penyembahan kami, semua tim musik, para imam musik, semua hamba-hambamu yang melayani. Mari Tuhan, Kau pakai setiap orang-orang yang berdatang ke tempat ini, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga beroleh berkat di saat mereka nanti pulang. Kami habiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari yang mau diberkati katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak. Mari
Tuhan. Biar ibadah kami pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan kan pernah janji langit selalu akan Dia selalu menyertai.
Kami tak mau kehilangan-Mu, dan tak mau Tuhan kehilangan sesuatu berkat lewat firman-Mu hari ini. Engkau sudah tuntun setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ini adalah ibadah pertama pasca COVID-19 pandemi di negara kami Tuhan saat ini. Terima kasih Engkau sudah izinkan kami untuk beribadah kembali, walau hanya 1 jam atau beberapa saat saja, tapi tidak mengurangi hadirat-Mu ada. Pakai hamba-Mu yang biasa dan sederhana. Engkau pakai setiap lidah yang terus mengaku bahwa Yesus Kristus yang layak disembah, ialah umat-umat-Mu di GW Satria Square. Terima kasih bagi setiap orang yang datang di tempat ini akan beroleh sukacita luar biasa. Haleluya. Kami siap dengar firman. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Halo Bapak Ibu, ambilkan tangan saudara. Ya, dulu perjumpaan kita nggak seperti ini. Kita masih bisa melihat orang itu, Pak Joko itu kumisnya udah seberapa, Pak Yobi setebal apa. Sekarang nggak bisa, udah pakai masker semua. Karena itulah yang harus kita lakukan sekarang. Kita harus terus memenuhi protokol kesehatan kalau mau kita terus berlangsung ibadah. Saat ini ada yang pusing-pusing, sehat semua ya. Pak Julius mana Pak Julius? Di bawah. Sehat Pak Julius. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang terkasih, saya kaget minggu kemarin tiba-tiba dari rayon disampaikan baca WA, loh kabar gembira apaan? Langsung saya baca, langsung saya kirim ke saudara. Karena waktu itu kita sudah siapkan semuanya, sudah disemprot semuanya saudara. Kurang 3 atau 2 hari dari pusat datang, jangan beribadah dulu. Ya, kita mau tidak mau harus taat. Ya, katakan taat. Taat nih saudara. Ya, hari ini rasanya memang ngap kalau yang pimpin pujian ataupun yang khotbah di sini pakai masker, pasti ngos-ngosan. Begitu saudara. Tapi saya berusaha memakai protokol kesehatan ini. Walaupun nggak enak saudara. Ini tulisannya kemana juga nggak ngerti saudara. Jadi, oke, kita nggak lama akan dengar firman Tuhan. Dikatakan di sini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita buka 1 ayat saja, nggak usah panjang-panjang. Kita bangkit berdiri yuk. Terima kasih baru yang pertama kali ada di tempat ini. Sambil nunggu, ada yang baru pertama kali datang di tempat ini? Oh, jemaat setia semua ya saudara. Ya, puji nama Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, Paulus menegaskan bahwa apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan yang diilhamkan Allah. Ya, yang diilhamkan Allah. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya itu ada 2 kata. Itu terdiri dari theos dan juga pneustos, saudara. Yang artinya theos itu adalah Tuhan, ya. Baru pneus yang artinya bernafas, saudara. Artinya apa? Firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu adalah nafas Tuhan. Artinya apa? Perkataan Tuhan. Kalau nafas berarti hidup, saudara. Firman Tuhan itu hidup, saudara. Jadi apa? Alkitab itu adalah hidup dan merupakan sabda. Sabda itu apa, saudara? Saya coba semalam lihat di KKB, Kamus Besar KBB atau KBB ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata sabda itu artinya tepat sekali, perkataan. Loh, sekarang perkataan. Dulu orang bisa bawa Alkitab dari yang besar sampai yang kecil, sampai di saku. Sekarang hanya simpel ini.
Itu perkataan Tuhan bisa dibawa kemana-mana. Berarti jangan main-main, saudara. Itu perkataan sabda Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau sudah ada perkataan, banyak manfaatnya, saudara. Ya, manfaat firman Tuhan bagi kita orang percaya adalah yang pertama tadi, untuk apa? Mengajari. Saudara, diri kita ini perlu diajar. Caranya mengajar bagaimana? Nggak ada waktu untuk menjelaskan itu. Yang jelas saya percaya, saya berdoa Roh Kudus akan menguraikan nanti di setiap kita di dalam rumah. Ya, amin saudara. Andalkan Roh Kudus makanya mengucap syukur jangan hanya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan buat Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus. Singgung namanya supaya ini bergerak mengajar saudara, mendidik saudara. Saya orang Jawa. Dulu mungkin saya diajar waktu belum kenal bagaimana firman Tuhan. Selalu diajar, kalau mau bepergian, katakan, minta sesuatu untuk keselamatan itu. Saya nggak tahu dari suku yang lain. Nah, penjelasannya panjang sudah, tapi nanti kapan-kapan sudah. Jadi melalui firman Tuhan itu kita diajar. Oh, ternyata waktu saya dilarang malam-malam jangan nyapu. Karena apa? Katanya rezekinya hilang. Dulu saya dilarang begitu, sekarang bodoh amat. Enggak ada kitab di situ. Ya kotornya disapu, ya dipel, saudara. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Banyak diri kita dulu sebelum kenal Tuhan yang salah. Salah banyak, saudara. Berdoa salah. Belum menyebut sesuatu. Salah banyak. Dan untuk memperbaiki kelakuan. Bagaimana kelakuan kita? Itu jelas. Kelakuan kita dulu seperti apa. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Selama itu kita salah terus ya Pak Yudif. Ya, manfaatnya itu seperti itu. Jadi apa saudara? Manfaat firman Tuhan bagi kita orang percaya untuk mengajar dan selain sebagainya. Ketika kita tinggal di dalam firman itu. Firman itu kan sabda Tuhan yang hidup. Kita tinggal di situ. Nah, artinya tinggal itu gimana, Pak? Nah, suatu saat ada orang bertamu, kita kenal baik. Ya sudah, kemalaman kamu tinggallah di rumahku, nginep. Kalau kita nggak dekat, nggak mungkin kita tawarkan seperti itu. Tinggal di dalam firman, firman tinggal di dalam kita. Berarti rasanya kedekatan luar biasa. Luar biasa kalau dekat firman, saudara. Setiap hari masih baca berapa pasal firman? Saya dulu pernah tanya Mas Riko sehari berapa pasal? 4 pasal om. Belakangan. Masih 4 pasal? 1 om. Berkurang sudah. Harusnya ditambah. Nah, itu kita dihidupi oleh firman. Makanya kadang-kadang kita ada konfirmasi melalui firman itu. Melalui Roh Kudus yang mengajar kita. Jadi ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, kuasa firman akan bekerja secara dahsyat. Enggak ada amin nih? Amin. Kuasa firman itu secara dahsyat. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, enggak di mana, enggak mungkin kemana-mana saya harus doa kita, tetapi 2-3 pasal saya pasti bisa melumat. Saya kadang-kadang berdua pagi mulai jam 5 di toko kue sama istri saya. Dia baca, saya baca. Saudara, ungkapan tinggal di dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang dekat.
hari-hari ini merasa nggak Tuhan itu masih dekat dengan saudara? Ada yang enggak, Pak. Sulit. Dagang juga sepi. Kerjaan malah 2 hari masuk 1 minggu. Uang makan jadi cuma 2 hari, Pak. Sepi, Pak. Pikir-pikir Tuhan itu di mana? Dituliskan bahwa ada sesuatu, saudara, yang hari-hari ini kita nggak bisa pikirkan secara secara panjang begitu, saudara. Pikirannya hanya cekak satu aja. Nggak bisa sesuatu ini bisa mencerna di dalam pikiran kita. Ya, kita sudah diajar melalui firman Tuhan. Ya, saudara. Mana ini hilang? Sebentar ya. Sehingga firman Tuhan itu merasa nggak hidup di dalam kita. Bagaimana saya bisa merenungkan, Pak? Kondisi lagi begini, sulit untuk bekerja pun sulit. Kadang-kadang kemarin saya dapat info dari grup dari gereja saya yang lama. Mungkin kemarin lihat yang 41, ada klaster baru 41 orang. Nah, itu ada di Keramat Raya nomor 55. Tempat kami berkumpul di sana. Itu adalah pusat pendidikan latihan hamba-hamba Tuhan. Saudara, sulit. Kita yang setiap hari berdoa, kita yang setiap hari memuji Tuhan, kena juga. Ada satu teman juga kemarin video call sama saya. Dia katakan, "Halo Pak Joko, wis lu." Wajahnya sudah beda, saudara. Wajahnya berbeda karena apa? Dia mengalami karantina, jadi nggak keluar rumah. Wih, mukamu jadi bersih, saya bilang begitu. Puji Tuhan. Buat aku ingat apa yang Anda katakan di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dia selalu ingat rupanya kata-kata itu. Ya, dia rupanya terkena sesuatu sehingga harus dikarantina. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ditengok, nggak bisa. Jadi karena sesuatu itulah anak Tuhan ini semakin dekat, semakin dihidupi oleh firman. Saudara, hari-hari ini kadang-kadang kita ini gagal paham, saudara. Ngerti gagal paham, saudara? Firman yang setiap minggu kita terima. Nah, kita bisa mulai nanti dan seterusnya kalau tidak ada sesuatu terjadi lagi, sampai seterusnya kita akan beribadah. Tetapi seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya. Tiap minggu dengar firman, tapi kadang tahu kan gagal paham bukan karena dia nggak tahu, cuma dia gagal memahami sesuatu. Ya tentang memberi, ya tentang kesabaran, tentang ada sesuatu pulang saja. Saudara, jadi firman itu tidak bisa menghidup, dia nggak bisa hidup oleh firman. Sehingga apa? Letos. Pelayanan pun letos. Bekerja pun letos. Jadi manfaat yang diilhamkan Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, tidak ada sama sekali nyantol di pikiran dia. Ambiar. Saudara, ambiar bubar. Sudah bubar sama sekali. Kul disampaikan firman, kom 100 sudah, kom 200 sudah, kom 300 akan datang, saudara. Firman Tuhan bahkan nggak puas di YouTube, hamba-hamba Tuhan terkenal, tetapi dia tetap gagal paham, saudara. Nggak nyampe. Saudara,
Roh Kudus yang akan menyentuh itu. Mari Roh Kudus. Makanya Daud punya pengalaman yang indah, karena diajar itulah dekat. Sehingga Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi aku melihat, aku tak pernah melihat anak cucuku meminta-minta apa? Roti. Saudara, ada yang belum punya cucu aja kerjaannya minta terus. Mau pelayan ke sana minta, mau ke ini minta. Daud sudah punya pengalaman luar biasa. Teman saya yang video call tadi, Pak, ini pengalamanku sama Tuhan. Sekarang kamu baru ngerasain. Saya bilang, hidupilah kita ini dihidupi oleh firman Tuhan. Makanya jangan lupa setiap hari baca, bahkan perkatakan firman. Entah melalui status saudara, entah melalui apa. Saudara, saya selalu kadang-kadang bikin status anak cucu saya ada firmannya, saudara. Saya pingin semua keluarga dihidupi oleh firman itu, terutama diri saya. Ada kaum bapak di sini? Takut banget begininya. Kaum bapak di sini? Kita adalah imam. Nggak ada amin ya? Calon kaum bapak di sini? Belum ada. Ya, ya calon bapak. Kita adalah imam. Kita adalah imam. Sulit memang. Bekerja iya, pelayanan iya. Bagaimana membagi waktu? Susah. Saya ngalamin banyak. Tetapi rasa ucapan syukur yang berlebihan menjadi enak segala-galanya. Oleh karena firman, ucapan syukur. Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, gak mau melakukan perjamuan kudus, atau ingin saudara mendoakan saudaramu atau saudaramu yang belum kenal Tuhan. Mari hidupilah diri kita dengan firman Tuhan, sehingga kita gak gagal paham, saudara. Pulang-pulang begitu aja ngerti, saudara. Oh iya, tadi sepertinya ini. Lakukan. Saudara, sebenarnya pengen menjelaskan tentang mengajar, menyatakan kesalahan, tapi nanti waktunya sedikit Tuhan akan memulihkan lewat Roh Kudus buat kita semua. Kita tundukkan kepala. Dialah segala-galanya buat kita. Dialah segalanya buat kehidupan kita. Hari-hari ini kadang-kadang perkataan kita terlepas. Ada sesuatu yang menyumpahi orang. Ada sesuatu yang membenci orang. Kadang-kadang perkataan kotor keluar dari mulut kita. Mari melalui firman Tuhan kita rubah perlakuan itu menjadi perkataan yang berwujud firman. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan selamanya.
kita tidak bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dalam Alkitab banyak janji, banyak berkat, tetapi di situ ada juga banyak syarat. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, mari kita akan diajar firman Tuhan pagi hari ini. Cukup sekian firman Tuhan. Biar Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan mengajar kita. Para pelayan Tuhan, kami panggil, layanilah saudara-saudara kita untuk perjamuan kudus. Mari para pelayan Tuhan yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggurmu, layanilah keluargamu di rumah. Yang ada di sini, mari kita persiapkan roti dan anggur kita, layanilah saudara-saudara kita. Karena setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus ini, untuk memperingati akan Dia, siapa Dia, Yesus Kristus. Kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita perlu ketentuan ini, saudara, di dalam iman kita, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya, mati di kayu salib, dipakukan di kayu salib. Nggak hanya itu, Dia mencucurkan darah supaya jiwa kita lapar dikenyangkan dan yang haus disegarkan, serta memperoleh hidup yang kekal. Saudara, hal ini sungguh benar seperti yang kita lihat, bahwa roti dipecahkan nanti dan anggur dicurahkan, dan kita akan minum dan makan menjadi peringatan akan Dia. Saudara yang terkasih, darahmu sucikan. Darahmu
Mari kita angkat roti dengan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang kita angkat ini melambangkan darah Kristus? Amin. Mari kita minum anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Mengucap syukur, saudara. Ucapkan syukur atas keselamatan yang kita terima. Mari mengucap syukur. Oleh darah Kristus kita semua memperoleh keselamatan kekal. Oleh anugerahnya kita semua diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan ini kami memperingati akan betapa kasih Tuhan begitu besar terhadap kami. Terima kasih, berkati setiap hamba-hambamu Tuhan di tempat ini, setiap jemaatmu dimanapun berada, baik di tempat ini maupun di dalam rumah mereka yang melakukan ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan kami akan memberikan apa yang Tuhan